Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultanihi. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Lakal hamdu ya Rabb kama hadaitana. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian fikih kita. Kita masih membahas tentang syarat al-mabi', syarat-syarat barang yang dijual belikan. Syarat yang keempat ini berkaitan dengan an yakunal ma'qudu alaihi maqdurun ala taslimihi syar'an wa hissan. Jadi syarat barang yang dijual belikan itu harus mampu diserahkan. Apakah ada barang yang dijual belikan yang tidak mampu diserahkan? Mungkin saja, ya. Seperti ada yang jual burung yang di atas pohon, itu kan nggak mampu. Iku manukku itu, ya tak tahu nek gelem tuku sampean. Tapi masih di atas pohon, milik dia. Tapi pada saat akad tidak mampu diserahkan pada saat itu. Nah itu akad pada saat itu tidak sah. Kecuali kalau burung tadi itu malam-malam ditangkap, kemudian dimasukkan kurungan. Nah setelah itu akad ini loh, burung yang kemarin di atas pohon, ya sampean mau berapa itu boleh. Fama la yaqdiru ala taslimihi hissan la yasihhu bay'uhu kasamaki fil ma. Apa yang tidak mampu diserahkan, kita tidak tahu wujudnya, misalnya la yasihhu bay'uhu, tidak sah transaksi itu, kasamaki fil ma'i, seperti jual ikan yang masih ada di dalam air, ya. Loh kalau jual ikan yang di akuarium ya beda. Akuarium kan jelas di dalam air toh. Tapi sampean lihat, sampean pilih ikan yang mana gitu. Yang dimaksud adalah ikannya nggak jelas. Ada di dalam air itu, ditambak itu ada, tapi belum bisa diserahkan langsung pada saat itu, ya. Seperti hadisnya Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, la tashtarus samaka fil ma'i fa innahu ghararun. Jangan engkau membeli ikan yang masih ada di air, fa innahu gharar, karena membeli ikan yang masih di air itu ada unsur ghararnya, ada unsur ketidakjelasannya. Wa qad ruwiya an Imran ibn Husain marfu'an, diriwayatkan oleh Imran bin Husain, hadisnya hadis marfu', bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an dharbatil ghais. Nabi pernah melarang, ya, transaksi penjualan ikan yang masih ada di laut. Jadi penjual mengatakan siapa yang mampu menangkap ikan itu ya tukun itu. Masih di laut gitu, ya. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ada unsur gharar. Termasuk di dalam masalah ini adalah misluhu al-janin fi badni ummihi. Tidak boleh kita melakukan transaksi janin, apakah janinnya kambing, sapi, kerbau, ya, yang masih ada di perut.
iki sapa sing gelem tuku apa wedhusku iki masih bunting gitu. Siapa yang mau membeli? Anaknya. Oh, anaknya masih di dalam perutnya. Ya. Itu wedhus-wedhus dia, kambing dia. Secara milik sah. Tapi apakah pada saat itu mampu diserahkan pada saat kemudian dibeli wis satu puni? Mampu nggak diserahkan? Masih di dalam perut kok. Kalau membelinya, transaksinya itu adalah induknya sah. Wis tak tuku nih babon ini apa? Induknya ini gitu. Termasuk di dalamnya adalah anak yang dikandung itu. Tapi kalau yang diakatkan itu anaknya, tukun anaknya wae. Ya, induknya jangan. Lo anaknya lo masih di perut. Tidak boleh transaksi seperti itu. Termasuk di dalam pembahasan ini adalah wa yadkhulu fi hadza bai'ut thair al-munfalid alladhi la ya'tadu ruju'u ila mahallihi. Termasuk yang tadi saya sebutkan, transaksi burung yang lepas, ya, yang nggak tahu kapan burung itu akan kembali. Meskipun misalnya burung itu pasti kembali, ya, burung itu sudah terbiasa dengan pemiliknya, tapi nggak tahu kapan kembalinya. Ucul kayak tadi pagi, yakin kembali tapi kapan nggak tahu. Transaksi untuk burung yang sedang ucul itu tidak bisa dibenarkan karena belum ada barangnya. Fa in i'tadat ta'iru ruju'uhu ila mahallihi walau laylan lam yasih aidan inda aktsaril ulama illan nahl. Jadi meskipun dipastikan burung tadi itu pulang pada malam hari, transaksinya itu tetap tidak sah, kecuali menurut sebagian besar ulama, kecuali an-nahl. Nahl itu misalnya, nahl itu apa? Tawon, lebah. Barangkali sampean punya rumahnya lebah, ya, dan rumah plus tawon yang ada di dalamnya itu ditransaksikan, itu boleh. Lebahnya sudah di dalam kok. Jadi sampai itu jual rumahnya lebah itu plus tawon-tawon yang sudah ada di situ. Nah itu boleh. Perkara nanti apakah tawonnya itu ngundang temannya lagi sehingga semakin banyak penghuninya, oh itu rezeki sampean sehingga madunya semakin banyak. Ya. Tapi kalau burung tadi masih lepas, ya masih lepas. Kenapa Rasulullah melarang itu? Karena pada saat transaksi barangnya itu tidak mampu diserahkan. Termasuk di dalam bahasan ini adalah jual asbul fahl. Asbul fahl itu kalau bahasa kerennya itu adalah jual beli, bibit atau sperma pejantan. Wal fahlu dzakar min kulli hayawan, dari berbagai macam hayawan, apakah kuda, apakah unta, apakah sapi, apakah kerbau, dan Rasulullah melarang itu. Ya. Kama rawahu al-Bukhari wa ghairuhu li'annahu ghairu mutaqawwam wala ma'lumun. Alasan pengharamannya adalah karena tidak ada ukurannya gitu. Tidak jelas, wala maqdurun ala taslimihi. Enggak mampu untuk diserahkan. Wa qad dhahaba al-jumhur ila tahrimihi bai'an wa ijaratan wa la ba'sa bil karamah. Jumhur ulama sepakat untuk mengharamkan jual bibit tadi itu, baik jual atau sewa. Jadi sampean misalnya punya kambing etawa jantan, ada yang butuh, ingin supaya nanti bisa membuahi punya dia, terus disewa, terus tak sewai wae. Atau saya
Beli bukan etawanya yang dibeli, tapi bibitnya. Ya, nah itu nggak bisa, nggak benar kan? Illa bil karamah, kecuali kalau dipinjamkan, wis silangan. Kambingku itawa iki gawon sak minggu ta rong minggu delen ngene kambing kamu sana yang betina itu. Ya, semoga dengan itu kemudian nanti ada keturunan etawa di rumah. Nah itu boleh. Tapi kalau dijual proses itunya itu, ya pembuahannya itu atau disewa, nah, itu jumhur ulama mengharamkan itu. Ya, kalau dipinjamkan silakan. Wa qila yajuzu ijaratul fahli lidharabah muddatan ma'lum wa bihi qala Al-Hasan wa Ibnu Sirin. Jumhur ulama mengatakan haram meskipun disewa. Tapi ada sebagian ulama yang membolehkan, di antaranya adalah Al-Hasan Al-Basri dan Ibnu Sirin, ya, tabi'in, membolehkan sewa. Jual beli tidak boleh, tapi sewa boleh dengan catatan waktunya jelas. Wis tak sewakno etawa ini 1 bulan, terserah ya berapa harganya kesepakatan, 1 bulan. Jadi disewa itu untuk supaya membuahi betina yang dimiliki orang itu, ya. Nah, kalau disewa menurut Ibnu Sirin, menurut Hasan Al-Basri, dengan catatan waktunya jelas boleh. Tapi kalau sewa itu waktunya nggak jelas, pokoknya tak sewa sampai wedhusku sing betina itu bunting, sampai kambing saya itu bunting. Kalau belum bunting berarti belum selesai. Nah, itu nggak jelas berarti waktunya. Ya. Sampai kapan? Iya kalau bunting, kalau majer kan nggak jelas sampai kapan. Kata Ibnu Sirin Hasan Al-Basri, kalau waktunya jelas, saulan, rangulan, telungulan, setengah tahun boleh, ya, asal jelas waktunya. Wa huwa marwiyun an Malik wa wajhun lisyafi'i wal Hanabila. Wa kadzalika bay'ul laban fi dhir' atau fi dhar'i, termasuk di dalam hal ini adalah dilarang menjual air susu yang masih ada di kantong. Dhara itu kantong susu binatang itu. Sampean kepengin susu sapi gitu, wis sing nang jero kuwi tak tuku nih. Belum diperah gitu. Tapi sudah ada transaksi. Sampean tahu tak isinya di situ tuh berapa liter? Ya, nggak jelas. Kecuali kalau sudah diperah, ditakar 1 liternya 2.000, 2.500, 1.000, 1.500, 5.000, nah itu silahkan. Tapi kalau masih di zirah itu, masih di dalam kantong susu itu, tidak boleh dijual belikan, tidak boleh akad pada saat itu. Qala Syaukani illa ayyabi'a minhu kailan nahwa ayyaqul bi'tu minka sa'an min halibin, ya. Kata Asyaukani, kecuali kalau susu tadi itu sudah diperah kemudian ditakar dan penjual mengatakan saya jual susu ini 1 sok kepada kamu. Nah, itu sudah jelas. Seperti kalau kita beli susu segar sapi yang sudah dibungkusi itu gitu. Itu kan sudah keluar dari ziraknya, ya. Fa innal haditsa yadullu ala jawazihi lintifa'il gharar wal jahala. Jadi kenapa kok dilarang kita transaksi air susu yang masih ada di kantongnya itu? Karena ketika masih ada di kantong ada unsur gharar, ada unsur jahala, ada unsur ketidaktahuan tadi itu berapa jumlahnya. Sama dengan ikan tadi, sama dengan transaksi tadi itu untuk pejantan tadi itu. Wa kadzala yajuzu bay'us suf ala dhahril hayawan. Juga tidak boleh transaksi suf. Suf itu
wool. Wool yang masih ada di kulit binatang itu. Itu kun woolnya. Jadi transaksinya bukan biri-birinya itu, bukan, tapi kulit apa woolnya itu yang masih menempel itu. Kalau transaksinya itu pada biri-biri, yang diambil woolnya itu, bulunya itu, tidak masalah. Wis tak jual biri-biri ini misalnya. Tapi transaksinya itu adalah bulunya. Tapi bulunya itu masih nempel di kulit. Kecuali kalau sudah dipotong, terus ditimbang, kilo. Bulu biri-biri saya 1 kilo, 5 kilo, dan seterusnya. Nah itu tidak masalah. Ya. Kenapa kok tidak boleh? فَإِنَّهُ يَتَعَذَّرْ تَسْلِيمُهُ لِاخْتِلَاطِ غَيْرِ الْمَبِيءِ بِالْمَبِيءِ. Karena masih ada kemungkinan campur antara bulu itu yang dijual yang sebelah mana dengan yang tidak dijual sebelah mana gitu. Ya. Fa'an Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuba'a tamar hatta yut'am. Nabi pernah melarang, oleh Ibnu Abbas, melarang menjual kurma yang belum bisa dikonsumsi atau belum matang, ya, belum bisa dimakan. Ausufun ala dhahrin, atau wool yang masih ada di punggung binatang itu atau biri-biri itu. Aulabanun fi dhir'in, juga Rasulullah melarang kita bertransaksi susu yang masih ada di kantong susunya, ya. Aw saman fil laban, rawahu ad-Daraqutni, ya. Wal ma'juzu an taslimihi syar'an kal marhuni wal mawqufi fala yun'aqadu bai'uhuma. Termasuk hal yang tidak mungkin diserahkan pada saat transaksi adalah barang yang sedang digadaikan. Barang sampean digadaikan, berarti di mana? Di pegadaian. Terus kemudian sampean melakukan transaksi untuk menjual barang yang sedang digadaikan itu tidak boleh. Tebusan gitu loh. Ya. Tebusan kemudian digadaikan. Diambil kemudian dijual. Wal mauquf, atau barang-barang wakaf. Barang wakaf itu nggak bisa ditransaksikan karena nggak mungkin untuk diberikan. Fala yan'aqidu bai'uhuma, karena itu tidak dianggap sah kalau ada transaksi tentang itu. Wa yulhaqu bihadza at-tafriqu bil bai'i bainal bahimah wa waladuma linahyi Rasul sallallahu alaihi wasallam an ta'dhibil hayawan. Termasuk di sini Rasulullah pernah melarang seseorang itu menjual atau memisahkan, ya, anak yang masih tergantung dengan induknya itu untuk dijual. Kenapa Rasulullah melarang itu? Karena itu sama dengan menyiksa binatang. Jadi kalau sampai niat menjual anak kambing itu, dilatih, dipisah, dhisik. Ketika sudah tidak ada ketergantungan, terbiasa sendiri, tidak tergantung dengan induknya, silakan dijual. Tapi kalau masih tergantung dengan induknya, jangan. Itu sama dengan menyiksa binatang, ya. Wa yara ba'dul ulama jawazu dzalika qiyasan 'ala dzabhi. Tapi ada juga ulama yang membolehkan dikiaskan pada adzabah. Zabah, binatang yang disembelih. Ketika kita menyembelih binatang betina yang bunting, ya, induknya kita potong, kita sembelih, dan memungkinkan anaknya itu dirawat. Induknya kita makan dagingnya, anaknya kan hidup itu, ya. Nah itu kan boleh. Tidak harus anaknya itu kita sembelih juga, kita sop juga.
anaknya dirawat, ya. Tapi ada pemerintah kita melarang menyembelih, ya, binatang yang sedang bunting, ya, karena secara hukum syarak sesungguhnya tidak ada larangan kita berkurban dengan binatang yang betina. Secara hukum, ya, secara hukum. Cuman ada maslahah mursalah. Ada hukum positif kalau kemudian kita membiasakan motong yang betina-betina itu, maka nanti reproduksinya berkurang gitu, ya. Makanya kemudian di masyarakat kita nyaris tidak kita lihat ketika ada Idul Kurban kemudian ada jualan kambing betina atau sapi betina. Rata-rata sapi jantan. Padahal secara hukum tidak ada larangan memotong binatang yang betina itu. Yang kelima, ayyakuna kullu minal mabi'i was-samani ma'lum. Jadi yang keempat tadi, tidak boleh transaksi pada barang yang barang pada saat transaksi itu tidak mampu diserahkan. Ya. Ada pengecualinya adalah bai'us salam. Ada pengecualiannya yaitu bai'us salam. Apa bai'us salam itu? Transaksi jual beli yang barangnya belum ada. Contoh bai'us salam itu adalah seperti sampean mau beli rumah inden. Beli rumah inden. Sampean sudah mengiyakan, ya saya beli. Tapi kan rupanya belum ada. Rumah itu akan dibangun ketika DP-nya sudah masuk berapa persen gitu, baru dibangun. Tapi kan sudah ada transaksi gitu. Itu namanya bai'us salam. Tapi sudah ada muwasafat atau kriteria-kriteria yang ditawarkan oleh pengembang bahwasanya rumah yang sampeyan inginkan itu ukurannya sekian kali sekian, keramiknya KW sekian, pintunya jati kamper atau apa, ya, atapnya apakah kayu atau galvalum yang atas. Nah itu sudah tertulis gitu. Nah sampean mengiyakan meskipun barangnya belum ada. Ya, sampean kan cuma dapat contoh rumah tuh, kilo umai, gambarnya kayak gini. Sampean beli rumah atau beli gambar? Beli rumah. Tapi mana rumahnya? Belum ada. Wong itu baru gambarnya rumah. Tapi sampean kok mau? Dan itu boleh secara hukum, itu bai'us salam. Ketika kriteria yang ditulis oleh pengembang tidak sesuai dengan kenyataan, kita boleh melakukan protes. Tertulis atapnya itu bukan kayu tapi galvalum misalnya. Loh, tapi kok kayu? Nah itu sampean komplain. Ya. Loh, keramiknya katanya KW ini, wah ternyata bukan KW ini. Nah, kita boleh memprotes karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Jadi itu namanya bai'u as-salam, ya. Seperti sampean pesan misalnya meja kursi untuk madrasah. Kayaknya kursi model ini ya. Kan belum ada kursinya, tapi sudah ada transaksi. Sama dengan sampean pesan baju. Wis aku kan baju ini regane piro ngene iki. Ya, itu namanya bai'u as-salam. Belum bisa diserahkan belum ada barangnya, tapi sampean pesan sesuai dengan keinginan sampean. Nah, itu namanya bai'u as-salam. Dan itu boleh, ya. Yang kelima, ayyakuna kullu minal mabi'i wa thamani ma'luman. Ayyakuna kullu minal mabi'i wa thamani ma'luman. Hendaknya barang yang dijual belikan itu jelas ada dan juga harganya jelas. Pada pertemuan yang lalu saya jelaskan, jangan gampang ketika transaksi. Wis kawon dhisik. Piro supraekmu iki? Wis kawon dhisik wae gampang. Ya. Kawon dhisik gampang itu
Dari sisi transaksi nggak dibenarkan. Kenapa? Karena sampean sudah akad ingin beli, tapi ternyata nggak jelas harganya berapa Supra X ini. Sedulur dhewe gawan wis gak apa-apa wis. Wis digawa. Rumangsane murah wong dulur dhewe. Bareng sakono sigane piro to Supra X iki kae? Ya 10, padahal kira-kira mek 7 ta 8. Mau dikembalikan konco dhewe. Tidak dikembalikan kok berat kan gitu. Nah, makanya harus tegas sejak awal. Ketika sampean mau nuntun sepeda itu jelas regane piro. Masalah apakah nanti dibayar cash atau nanti bulan depan ya atau pakai PAL itu yang lain. Yang jelas regane iki piro. Sampean tegaskan. Ya. Sampean mau beli sawah. Sawahku itu kun piro? Wis gampang sampean dhewe. Dikira sawah itu murah. Seneng yang beli. Setelah diurus, ternyata luaran. Nah ini juga nggak boleh. Jadi seorang yang ingin membeli harus tahu harganya berapa. Kalau terlalu tinggi, dia bisa menawar, ya. Kalau rendah, alhamdulillah, oleh barang murah kan gitu, ya. Nah, jangan sampai kita sudah deal oke, ternyata harganya masih belum jelas. فَإِذَا كَانَ مَجْهُولَيْنِ أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَجْهُولًا فَإِنَّ الْبَيْعَ لَا يَصِحُّ لِمَا فِيهِ مِنْ غَرَرٍ. Ketika dua-duanya nggak jelas, harganya nggak jelas, barangnya pun tidak jelas, atau salah satunya nggak jelas, regane ono tapi barangnya kok ono, atau barangnya ada tapi harganya nggak tahu berapa. Nah, kalau pada saat itu diteruskan transaksinya, maka transaksi tadi itu tidak sah. Kenapa tidak sah? La yasihhu lima fihi minal gharari. Karena mengandung unsur gharar. Karena mengandung unsur gharar. Wal ilmu bil mabi'i yaktafi fihi bil musyahadah fil muayyan walau lam ya'lam qadrahu kama fi bai'il jaza. Mengerti mana barang yang mau dibeli, ya pokoknya sampean bisa melihat ndise barang itu, meskipun barangkali takarannya, ukurannya sampean nggak tahu persis, ya. Sampean beli ikan kalau di di Brondong sana kan ada jual ikan, cuman dipenek-penek gitu aja. Sampai ngitung cah teri, dihitung kapan mari ini ngitung teri, seandainya dihitung bijian, tapi juga nggak ditimbang gitu. Cuman dipenek-penek gitu aja. Ini satu peneng piro sak peneke misalnya sekian gitu. Itu jazaf, ya, namanya bay'ul jazaf. Seorang pembeli boleh kilo barangi, sama yang kepen hitungan teriak dihitung, ya. Nah kalau nggak ngitung ya kami nggak nimbang sakmono iku barangi, gitu. Ya. Nah itu boleh. Yang penting kita melihat, ya. Oh sakmono, wis aku tuku 10 penek misalnya, tak bawa ke Surabaya, ya silakan, ya. Tapi sampean tahu barangnya kayak apa. Amma makana fi dhimma fala budda min ma'rifati qadrihi wa sifatihi bin nisbati lil muta'aqidaini. Tapi kalau kita tidak bisa melihat langsung, ya, paling tidak sifat-sifatnya. Kayak apa sih? Aku duwe kentang pirang truk sakmene. Ya opo kentange? Oh, kentangnya itu kayak begini. Ukurannya rata-rata seperti ini. Ya, sampean kan nggak mungkin megangi satu-satu kentang sak truk itu. Kapan mari ini, ya. Tapi ya iki lho kentange. Ya. Nah, tapi bisa ditimbang, kan? Ya. Wa thamanu yajibu an yakuna ma'lumus sifah wal qadr wal ajal. Harga itu wajib harus tahu. Kalau sekian itu berapa, ya. Amma bai'u ma ghaba an majlisil aqdi wa bai'u ma fi ru'yatihi masyaqqah aw darar wa bai'il jazaf
falikulli wahidin min hadhil buyu' ahkamun nadhkuruha fi ma yani. Jadi kalau kita melakukan transaksi tentang sesuatu, tapi sesuatu itu tidak ada di majelis, nggak ada di majelis. Ya, transaksi itu bisa dilakukan, tapi dengan catatan ada khiyar. Ada khiyar. Khiyar itu apa, Pak? Khiyar itu hak seorang pembeli untuk meneruskan transaksi itu atau membatalkan. Aku duwe kain apa? Kain jenis ini, ya, by telepon. Ya wis, aku tuku misalnya, pirang gelondong, sekian gelondong. Pada saat melihat barangnya, ternyata kok tidak seperti yang disebutkan. Nah, itu seorang pembeli berhak untuk membatalkan transaksi itu. Lu sampean jerene ngene kayak ini, badi ini, kok nggak sesuai dengan sampean ceritakan. Nah, itu boleh kita khiyar. Yajuzu bai'u ma ghaba an majlisil aqdi bi syartin an yusaf wasfan yuaddi ilal ilmi bihi. Jadi boleh kita melakukan transaksi sesuatu yang tidak ada di hadapan kita, tapi harus ada kriteria yang jelas yang kita ketahui. Summa in dhahara muwafiqan, ketika sesuai dengan apa yang diceritakan, lazimal bai'. Berarti transaksi itu valid. Ya. Wa in dhahara mukhalifan, tapi ketika apa yang diceritakan itu berbeda dengan kenyataan, ya, liman lam yarahu minal muta'aqidaini al-khiyar fi ibda'il aqdi aw raddihi. Maka seorang pembeli, ya, punya hak khiyar untuk memilih apakah transaksi itu diteruskan atau tidak. Seperti Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar, ya, kata Ibnu Umar, bi'tu min amiril mu'minin Utsman malan bil wadi bimalin lahu bi Khaybar. Saya pernah transaksi dengan Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Utsman itu punya harta, ya, transaksi atau jual beli dengan Ibnu Umar bil wadi bimadin lahu bi Khaybar. Jadi ada wadi, lembah di Khaybar yang kemudian ditransaksikan antara Ibnu Umar dengan Utsman. Nah, waktu itu tidak sama tahu di wadi itu ada apanya saja. Wadi Khaybar itu ada apanya gitu. Ya. Nah, ketika ya, dilihat, sama-sama melihat yang di sana. Nah, ternyata iya, nggak masalah. Terus transaksi itu jadi. Tapi kalau tidak, berarti hak seorang pembeli untuk meneruskan atau membatalkan. Oke. Ada yang didiskusikan Bapak dan jamaah sekalian? Ya, silakan. Ke atas, guys, yos. Bagaimana kalau kawin suntik gitu ya? Itu kan jual bibit juga, ya, jual bibit juga. Jadi pada dasarnya seperti tadi dibahas, menjual bibit binatang, bibit, ya, dalam arti sperma, itu tidak diperbolehkan karena belum jelas nanti hasilnya, ya, hasilnya. Nah, kita amati di dalam transaksi itu memang tidak sekali suntik kemudian dipastikan jadi, ya toh? Apakah sama dipastikan pokoknya sekali suntik pasti berhasil? Tidak. Orang yang pengen punya anak dari bayi tabung itu yang puluhan juta, itu pun spekulatif. Tidak bisa dipastikan pasti berhasil bayi tabung itu. Ya, demikian juga suntik. Ya, suntik. Nah, kalau kita
kembali kepada hukum awal, pada dasarnya seperti itu tidak boleh. Ya, pada dasarnya seperti itu tidak boleh. Kenapa? Karena ada gharar. Yang sampean inginkan apa sih? Kan bukan sekedar suntiknya. Sampean hanya ingin sekedar suntiknya atau ma ba'da suntikan itu? Apa setelah suntikan? Bunting. Apakah sampean bisa memastikan bahwasanya setelah disuntik pasti bunting? Nah, ini ada unsur ghararnya. Cuma di masyarakat itu barangkali ada di daerah-daerah tertentu yang memang tidak mau menggunakan pejantan untuk membuahi ovumnya betina itu. Jadi dibangunnya repot-repot celokno mantri baik, kemudian disuntik oleh mantri. Nggak ada pejantan tuh, apalagi tidak ada pejantannya. Mungkin untuk daerah yang tidak ada pejantannya padahal ingin sapinya itu beranak, ya jalan satu-satunya ya kawin suntik itu. Pada kondisi seperti itu diperbolehkan karena pejantannya tidak ada. Ya, nah ini keadaan doror, keadaan darurat. Tapi kalau seandainya pejantannya ada, ya lebih selamat kalau dibuahi oleh pejantan, bukan dibuahi oleh suntikan. Oh gitu. Kalau pejantan kalau nerunjang gitu. Akhirnya kemudian ya wis dikawin suntik saja gitu. Ya Allah alam, kalau menurut saya begitu. Jadi kalau ada pejantan ya lebih baik pakai pejantan saja. Tapi ketika misalnya ada tapi nggak boleh dipinjam ya, dan kita pingin ya kerbau kita atau sapi kita itu bunting ya, itu jalan keluarnya dari suntik ya. Nah, tapi banyak-banyak istighfar aja ya. Baik, ada yang lain? Sambut. Turun kedip-kedip nih. Oh ya, moga Pak. Ditebas nggih. Boleh ndak? Nggih. Ditebaskan karungan atau masih di dalam tanah, Pak? Dalam tanah. Ini dulu di daerah saya juga terbiasa. Kalau kita mengacu kepada kaidah jual beli transaksi, kacang itu kan masih sembunyi di dalam tanah. Ya. Oke lah, misalnya ada yang ahli dalam perkacangan, ngambil pojok sana contoh, di batak pojok kanan contoh, tengah contoh, pinggir pojok sana contoh. Oke. Ini sakmene iki engko kira berapa hektar ini? 2 hektar. Oh iki ketemu sakmene kira-kira. Itu baru perkiraan, spekulasi ya. Jadi masih ada unsur horornya itu. Iya nih kapas yang di batak tadi itu pas yang isinya banyak, padahal yang lain-lain itu ya saidi gitu, kempes gitu. Nah itu gak kasihan tak yang nebas tadi itu ya. Makanya lebih selamat wis lah sampean panen ya, kemudian sudah keluar dari tanah kacangnya, tidak sembunyi lagi, terus ditimbang kilo kacangku 1 kintal mau berapa sampean. Itu lebih selamat daripada tadi ya, sampean pas batok loh kok kempes begini, sampean sebagai pemilik ya, yang mau beli nyoba, wah lumayan nih, perhitungannya ternyata lebih tepat yang beli. Apa sampean nggak nelongso padahal sampean tibaannya kempes tak jual murah-murah aja. Pas dijual murah ternyata hasilnya luar biasa. Sampean nggak ngilrah, ngerti ngono, hidup po gak tak dolak ngono, berarti nyesel ta? Atau sebaliknya, sang penjual koyok-koyok, wah contohnya gede-gede api-api, batok kemana api-api, bus aku gelem sak mene. Barang dipanen, jeketek jadi wong Surabaya.
Lu kok ngono tok wae hasilnya? Ya? Siapa yang melongso? Coba Pak. Pembelinya. Sing duwe sawah, alhamdulillah, mek kipas-kipas ini. Sing penting aku wis nerima duit sementing. Wis mbuh iku urusanmu. Rugi gak rugi ya mbuh. Pokoknya aku nerima duit wis nggo kipas-kipas duite. Nah, ini kan nelongso gitu loh. Nah, Islam itu mengatur ya apa jangan sampai ada seperti itu. Kalau ada margin keuntungan bagi seorang tengkulak boleh, tapi jangan terlalu besar sehingga tadi yang punya sawah tadi merasa dirugikan, merasa nelongso. Atau jangan sampai rugi terlalu banyak sehingga kasihan ya yang membeli, kan gitu. Insyaallah diskusinya diteruskan pada pekan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.